Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن سهلا إذا شئت. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا. طيب نواصل في الشرح القواعد الأربع yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi yang wafat pada tahun 1206 Hijriah. Kita masih di Al-Qaidah ya. Al-Qaidah yang ketiga, Al-Qaidah Tsalitsah, yaitu bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus pada manusia-manusia yang bermacam-macam sembahannya. Ya. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, di antara mereka ada yang menyembah para nabi dan orang soleh, ya, para wali. Di antara mereka ada juga yang menyembah matahari, bulan. Di antara mereka ada juga yang menyembah pepohonan dan bebatuan. Ya. Kita lanjutkan. Kemarin sudah dibaca tentang dalil adanya orang-orang yang menyembah matahari dan bulan. Ya. Tentang juga dalil adanya orang-orang yang menyembah para nabi, ya, yang beribadah kepada orang para nabi, kemudian yang beribadah pada matahari dan bulan. Summa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Kemudian al-musannif berkata, wa dalilus salihin qauluhu ta'ala. Ya. Dalil bahwa adanya orang-orang yang menyembah orang saleh, ya, yang menyembah orang-orang yang saleh. Orang yang saleh ini bisa orang-orang yang saleh dari golongan manusia, bisa juga orang-orang yang saleh dari golongan jin. Ya. Adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 57. Allah berfirman, Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu. Di sini ada banyak perubahan domir ya. Kita alal qaulain, kita ambil satu tafsir aja ya. Jadi ini di sini ada berapa penafsiran? Dua penafsiran. Ulaika ya adalah domir kepada orang-orang soleh ya, dari golongan jin. Bahwa ditafsirkan dahulu ada golongan jin yang senang ketika disembah oleh manusia. Ya, senang ketika manusia meminta berdoa kepada mereka. Ini ulaika yang di sini. Lalu di kemudian hari mereka mendengarkan dakwah Islam, kemudian bertobat dan meninggalkan orang-orang yang dahulu menyembahnya. Ya. Setelah mereka bertobat, golongan jin tadi bertobat, mereka menjadi soleh, maksudnya
sangat-sangat bagus tobatnya. Ya, mereka terus mencari jalan agar lebih dekat kepada Allah. Ya. Jadi ulaika itu kembali kepada jin. Alladzina yad'una ini kembali kepada orang musyrikin. Ya, Afwan. Pada orang-orang musyrik. Jadi yang yad'unahum, yang orang-orang musyrik menyembah mereka, yang orang-orang musyrik beribadah ke mereka, ke ulaika tadi. Ya. Kemudian yabtaguna kembali lagi ke ulaika. Ya, jadi tidak semua satu domir di sini ya, tidak satu domir. Hmm. Jin-jin yang dahulu disembah oleh orang-orang musyrikin, ya betaguna ila rabbihim. Mereka meninggalkan orang-orang yang dulu menyembahnya. Mereka mencari jalan kepada Robnya, ya, mencari keridoan Robnya, ya, mencari wasilah, ya, perantara kepada Robnya. Maksudnya belajar terus ya. Ayyuhum aqrabu dan siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Allah. Ya, jadi berlomba-lomba mereka itu menjadi saleh. Wa yarjuna rahmatahu dan mereka ya kembali ke ulaika yarjuna. Mereka sangat mengharap rahmat Allah. Wa yakhafuna azabahu dan mereka kembali ke ulaika lagi ya dan mereka sangat takut kepada azabnya yaitu azab Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jin-jin yang dulu disembah kemudian mereka bertobat mendengarkan dakwah Islam dan meninggalkan orang-orang musyrik yang dulu ya menyembahnya. Sementara orang-orang musyrik ini masih terus-menerus bergelimang kesyirikan ya. Ini sementara jin-jin yang disembahnya sudah eh, mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridho Allah, mencari rahmat Allah dan takut azab Allah. Wallahu a'lam bishawab. Summa qala al-musannifu rahimahullah wa dalilu al-asjari wal ahjari qauluhu ta'ala. Dalil bahwasanya ada orang-orang yang menyembah pepohonan dan bebatuan adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Najm ya di dalam surat An-Najm ayat 19 sampai 20 Allah berfirman afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra ya. Bagaimana pendapatmu tentang Lata dan Uzza ya apakah kamu tidak melihat Lata dan Uzza ya wa manatus tsalitsatal ukhra dan manat yang ketiga ya dan manat yang ketiga. Dari mana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya ya bahwasanya lata ya ini ada dua penafsiran. Yang pertama ditakhfif seperti ini, huruf taknya tidak ditasdid, yaitu lata tidak ditasdid. Ketika huruf taknya tidak ditasdid, maka maknanya adalah sohratun baido, mankush. Ya, jadi batu yang putih yang dipahat, di mana di atas batu itu besar batunya, dibangun sebuah bangunan. Ya, di atas batu itu dibangun sebuah bangunan dan sering ditumpahkan darah di batu tersebut sebagai persembahan. Ya, ini yang dipuja-puja oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu. Ya, ini kalau ditahfif lata, maka sisi pendalilannya kena. Ya, dalil bahwasanya ada yang menyembah ahjar, ya, batu-batuan. Tetapi eh, kalau ditasdid, ya ditasdid, sakilah, jadi lata gitu, taknya ditasdid.
Kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau di tasjid lata itu adalah orang soleh yang dahulu sering menumbuk biji biji gandum buat para jemaah haji. Ya, diambil dari kata lata yalutu, latan. Nah, apa makna lata? Artinya menumbuk. Ya, jadi bukan namanya, tapi dinisbatkan kepada kebiasaannya menumbuk biji biji gandum, ya, yang akan dia sajikan, dimasak, dicampur madu dan lainnya untuk jemaah haji. Nah, karena kebaikan ini, ya, kebaikan orang ini, maka ketika wafatnya orang ini, ketika matinya orang ini, orang-orang mengenang dia dengan membangun sebuah bangunan. Ya, membangun sebuah bangunan, kemudian menjadikan berhala untuk mengenang Lata, ya, orang soleh tadi. Ya, ini kalau di tasdid. Kemudian Al-Uzza, Al-Uzza itu adalah pohon yang besar. Pohon yang besar yang ada bangunannya juga, ya, dibangun rumah, ya, sebuah bangunan lah, bukan rumah tinggal, bukan sebuah bangunan. Ada tirainya, tirainya bagus, dikasih minyak wangi, ya. Ya, mirip seperti zaman kita sekarang, ya, ada kuburan yang indah sekali, ya, dibikin tirai, dikasih wewangian, seperti itu. Ya. Uzza demikian, pohon. Maka inilah sisi pendalilannya bahwa adanya orang-orang yang menyembah pepohonan dari Uzza. Ya, Manat, sementara Manat adalah batu, batu. Ya. Uzza itu bentuk muannas dari, kalau dalam bahasa Arab Uzza bentuk muannas dari Aziz. Ya. Lata itu bentuk muannas dari ilah. Ya, bentuk muannas dari ilah. Manat bentuk muannas dari manan. Ya, jadi Lata mudzakarnya ilah. Uzza mudzakarnya adalah Aziz. Manat mudzakarnya adalah Manan. Karena itu di lanjutan ayatnya Allah berfirman, ya, alakumud zakaru walahul unsa. Kenapa untuk kalian yang muzakkar, yang laki-laki, nama laki-laki, sedangkan untuk Allah nama perempuan. Ya, sedangkan untuk Allah nama perempuan. Tilka idzan kismatum biza. Sungguh itu pembagian yang tidak adil, ya, pembagian yang semena-mena kata Allah. Ya. Ini orang-orang Arab dulu menamakannya seperti itu. Wallahu alam bissawab. Tsumma qala al-musannifu rahimahullah wa haditsu Abi Waqidin Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Dan sebuah hadis dari Abi Waqid yang diriwayatkan oleh Abu Waqid. Ya. Jadi dari ayat tadi pun sudah cukup untuk menjadi pendalilan bahwa adanya orang-orang yang menyembah pohon dan batu. Kemudian ditopang lagi dengan satu hadis, ya, untuk menguatkannya. Kata kata Abu Waqid, ya, Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin walil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha zatu anwatin famarorna bisidratin fakulna ya Rasulullah ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwatin. Al-hadis, ya. Kata Rasulullah menjelaskan, Rasulullah menjawab, Allahu Akbar, innaha sunan. Qultum wallazi nafsi biyadihi. Kata Rasulullah, ya. Qultum kama qala
Banu Israel. Ya, kama qala Banu Israel li Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Seperti itu. Kata Abu Waqid, dahulu ya kami pergi bersama Nabi SAW ke Hunain, menuju Hunain. Ya ini mau perang Hunain. Ya perang Hunain itu terjadi setelah Fathul Mekah. Ya di bulan yang sama, ya, di tahun yang sama tahun 9 Hijriyah. Jadi Rasulullah SAW telah menaklukkan Mekah, sepulang dari situ langsung ke Hunain. Ya. Di mana di mana sejarah merekam bahwasanya ketika Fathul Mekah banyak sekali orang-orang yang masuk Islam. Ya. Apa dalam surat An-Nasr, ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat, ya, manusia berbondong-bondong masuk agama Islam, ya, berbondong-bondong. Maka ketika menuju Hunain ini, pasukan Nabi itu berbondong-bondong, ya banyak. Wa nahnu hudasa, ya, dan kami baru saja hudasa'u ahdin bi kufur, baru saja melepas kekafiran kami, kata Abu Lais. Ya, kata Abu Waqid, kami baru saja melepas masa-masa kekafiran kami. Maksudnya baru saja kami masuk Islam di Fathul Mekkah. Kemudian kami langsung ikut berperang. Ya, langsung ikut berperang ke Hunain. Ya. Nah, kami sudah tahu konsekuensinya la ilaha illallah dan macam-macam. Kami sudah tahu maksudnya begitu. Ya. Kami sudah mengamalkan. Ya. Kemudian walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha. Ya. Orang-orang musyrik saya melihat, ya, orang-orang musyrik itu mempunyai pohon bidara, sidr yang besar, ya, yang mereka iktikaf di sisinya. Iktikaf itu berdiam diri, ya, iktikaf berdiam diri di sisinya, ya. Kayak kita di masjid kan iktikaf itu berdiam diri di masjid, ya. Dan banyak juga orang yang iktikaf di kuburan, ya. Wa yanutuna biha aslihatahum. Yanutu maksudnya eh, yu'allik, ya. Jadi mereka selain iktikaf, mereka menggantungkan, ya'liku, menggantungkan aslihatahum, senjata-senjata mereka di pohon itu. Ya. Yuqalu laha zatu anwat. Nah, yang dinamakan pohon itu dinamakan zatu anwat. Ya, anwat itu gantungan-gantungan. Zatu itu pemilik. Jadi nama Zatu Anwat itu maknanya yang memiliki banyak gantungan. Ya, yang memiliki banyak gantungan. Jadi kaum musyrikin itu sering itikaf di sisinya, di pohon bidara tadi, dan menggantungkan senjata-senjata mereka dalam rangka apa? Dalam rangka meyakini, mereka berakidah bahwasanya eh, kemenangan akan berpihak kepada mereka ketika mereka menggantungkan senjatanya di pohon tersebut. Ya, meyakini di pohon tersebut adanya roh orang soleh. Hmm. Kemudian kata Abu Waqid, famarorna bisidratin. Maka kami pun ketika menuju Hunain melewati pohon bidara. Ya, ketika menuju Hunain kami pun melewati pohon bidara. Fakulna, maka kami rame-rame ini ngomong, ya, ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana zata anwatin. Ya, zata anwatin kama lahum zatu anwatin. Buatkan untuk kami atau jadikan untuk kami pohon bidara ini zatu anwat. Ya, sebagaimana mereka orang-orang musyrik, ya, itu punya zatu anwat. Kami juga pengen zatu anwat sebagaimana orang-orang musyrik itu mempunyai zatu anwat. Ya, maka Rasulullah SAW
bersabda, marah Rasulullah SAW marah, ya, Allahu Akbar, ya, sambil bertakbir. Innaha sunan, sesungguhnya ini adalah sunatullah, ya, kata Nabi SAW. Kultum, kalian telah mengucapkan demi Allah, ya. Wallazi nafsi biadihi, demi Allah kalian telah mengucapkan kama qala kama qala banu Israel li Musa, sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Apa yang dikatakan Bani Israel kepada Musa? Ij'al lana ilahan, jadikan untuk kami sembahan, ya, jadikan untuk kami sembahan kama lahum aliha, sebagaimana mereka, ya, punya sembahan-sembahan, ya. Jadi syahidnya di sini adalah pohon, ya, mereka meyakini pohon itu punya roh, maksudnya ditunggui oleh roh-roh orang soleh, ya, yang mereka meminta di pohon tersebut. Dan Rasulullah mengumpamakan permintaan sahabat tadi dengan perumpamaan Bani Israel, yaitu ingin mengangkat sembahan selain Allah. Ya, ini dengan keras, diingkari oleh Nabi SAW dengan keras. Ya, padahal bentuknya beda. Ini pohon, ya, itu ilah, tapi Nabi samakan. Ya, maksudnya kata Nabi, itu perbuatan kalian itu sama dengan perbuatan kaumnya Musa, sama dengan Bani Israel, ya. Sama meskipun kalian hanya pengen pohon yang untuk tempat gantung-gantung gitu, ya. Itu sama, sama saja kalian minta sembahan, makanya disamakan ilah, ya, seperti Bani Israel mengatakan, ya Musa ij'alana ilahan, ya. Jadikan untuk kami sebuah jadikan untuk kami ilah sembahan, ya. Sebagaimana mereka mempunyai sembahan-sembahan. Jadi diingkari dengan keras. Ini sisi pendalilannya. Di hadis ini ada banyak faidah yang bisa kita petik, ya. Setidaknya kita akan memetik eh, tiga faidah besar, ya, atau dua faidah besar saja. Yang pertama, ya, yang pertama faidah yang pertama, belajar tauhid itu tidak ada hentinya, ya. Belajar tauhid itu harus terus-menerus, ya. Tidak ada yang menjamin kita selamat dari kesyirikan. Tidak ada yang menjamin kita selamat dari kesyirikan. Maka jangan beranggapan, jangan merasa kita sudah khatam usul salasa, khatam qaidul arba, khatam kitabut tauhid, kemudian kita nggak belajar lagi tauhid. Ya, ini lihat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibimbing oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi ada di tengah-tengah mereka, ya, tidak selamat dari kesyirikan, ya. Meskipun mereka belum melakukannya, cuma keinginan seperti itu mengarah kepada syirikan, ya. Mereka tahu konsekuensi la ilaha illallah, ya, tapi mereka tidak tahu tafsilatnya, tidak tahu rincian-rinciannya bahwa perbuatan ini, ya, termasuk, perbuatan ini termasuk. Makanya untung ada Nabi SAW, ya, mereka selamat dari syirik. Kalau tidak ada Nabi, ya apa jadinya? Ya, ini sahabat Nabi, apalagi kita gitu. Apalagi kita yang jauh dari Nabi masanya. Maka jangan merasa kita sudah belajar tauhid bertahun-tahun, tidak, harus terus digali, ya. Ana sendiri ketika mengulang usul salasa dapat faidah baru, dapat faidah baru, diulang-ulang terus pun dapat faidah baru, ya. Semakin kuat keimanan ketika kita memperdalam tauhid, ya, semakin kuat keimanan. Nanti kita naik level lagi ke tauhid asma wa sifat, ya, naik level lagi terus, ya. Dan ini sebagaimana
kita sampaikan di Mabadiul Asyara fi Ilmil Aqidah di pertemuan pertama bahwasanya ilmu yang maqasid ya ilmu tujuan itu adalah akidah dan fikih. Ya, kita belajar bahasa Arab, belajar nahwu, sorof, usul fiqh, mustalahul hadis itu untuk memahami akidah, ya. Bukan untuk larut belajar bahasa Arab terus, bukan. Untuk memahami akidah dan untuk memahami fikih agar kita bisa beribadah dengan benar. Apa maksudnya? Ibadah lahiriahnya kita benar dan keyakinan hatinya juga benar. Yaitu karena syarat ibadah itu, syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas. Ikhlas itu apa? Hatinya selamat dan mutaba'ah, ya, mengikuti Nabi SAW. Ya. Jadi ikhlas itu akidah, mengikuti Nabi adalah fikih. Ya. Ini dia yang pertama. Kemudian faidah yang kedua, ya, bahwasanya tidak ada kompromi pada kesyirikan. Tidak ada kompromi. Nabi SAW tidak memaklumi, oh mereka ini baru masuk Islam. Enggak gitu. Langsung diingkari keras. Ya, langsung keras Nabi maka. Tidak ada kompromi dalam masalah kesyirikan. Ya, kita melihat keluarga kita, anggota keluarga kita, orang-orang terdekat kita melakukan kesyirikan, jangan dikompromi, ya. Langsung dijelaskan, meskipun jangan marah-marah juga, ya. Langsung dijelaskan bahwa ini perbuatan ini mengarah kepada kesyirikan atau perbuatan ini sudah begini, sudah begitu, ya. Jadi ini tidak ada kompromi. Beliau langsung ingkari dengan keras, enggak mengatakan tenang saja mereka baru masuk Islam nanti juga tahu. Enggak gitu. Ya. Yang ke yang berikutnya ketiga, bahwa perbuatan para sahabat tadi baru dia terlintas di benaknya kemudian diucapkan, ya, itu sudah sama dengan mengarah kepada kekafiran, ya. Kalau mereka meyakini, ya, butuhnya mereka kepada Zatu Anwat, maka mereka sudah keluar, sudah kafir, musyrik. Kalau mereka meyakini mereka butuh kepada pohon tadi, Zatu Anwat. Ini faedah besar yang bisa kita petik di sini. Ya. Nanti di kitab Tauhid itu ada Musa alaihissalam diingatkan oleh Allah. Ya. Ketika Musa meminta zikir kepada Allah, maka kata Allah, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Musa katakan la ilaha illallah. Apa kata Musa? Ai Rabbi, ya, kullu ibadaka, kullu ibadika, ya, yaquluna hadza. Semua hambamu mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah tegur, ya. Wahai Musa, ya, lau anna samawati sab'u wa amirahunna ghairi wal araduna sab'u wa amir wa ma bainahuma, ya, fi kifatin wala ilaha illallah wala ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, seandainya seluruh langit dan bumi dan isinya semua dan yang ada di antara keduanya, ya, ditaruh, diletakkan di satu timbangan, satu daun timbangan, lalu la ilaha illallah diletakkan di satunya, maka la ilaha illallah itu lebih berat daripada langit dan bumi. Ya, di sini Allah mengingatkan akan keagungan tauhid, ya, kepada seorang nabi. Jadi seorang nabi pun perlu diingatkan, ya, sahabat juga perlu diingatkan, apalagi kita, ya. Maka kita wajib terus belajar tauhid. Walillahilham, sampai di sini selesai, ya. Selesai bab yang ke berapa? Bab yang ketiga. Kaidah yang ketiga kita selesai dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas kaidah yang keempat. Ya, ini kaidah terakhir, ya. Insya Allah hatam di pertemuan berikutnya, di minggu berikutnya insya Allah hatam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya kira cukup sampai di sini.
Nas'alullah ta'ala mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.